wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lampung Selatan. Saya Subki Ali Harun dari SMP Negeri 3 Jati Agung. Saya Sunarti dari SDN 1 Wonodadi. Saya Yulia Yurahayu dari SMP Negeri 1 Tanjung Sari. Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sunarti. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah baik juga Bu, sehat juga. Bu Sunarti minta waktunya sebentar ya. Ini kita kan mau mengadakan, Ibu mau mengadakan coaching ya. Iya Pak. Nah ini saya mau tanya-tanya tentang persiapan coaching Ibu itu ya. Baik Pak. Nah Ibu Sunarti, nanti di coaching nanti yang Ibu akan laksanakan itu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching itu? Dalam kegiatan coaching kali ini Pak, proses apa yang ingin saya kembangkan adalah proses coaching 3 kompetensi inti dalam coaching, yaitu nantinya saya dapat mengetahui kehadiran penuh atau presence, kemudian saya dapat mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan betul-betul. Jadi ketiganya ya. Iya. Nah di antara ketiga kompetensi ini, mana yang Ibu ingin saya amati? Saya ingin Bapak mengamati di dalam mendengarkan aktif, sehingga saya nanti dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul kepada coach saya. Oh, gitu ya. Kemudian menurut penilaian Ibu, kompetensi mendengarkan aktif Ibu yang Ibu rasakan, yang Ibu miliki sekarang ini seperti apa? Menurut penilaian saya sih, saya itu orangnya kadang kurang fokus Pak, sehingga saya biasanya kurang memperhatikan rekan saya dalam berbicara, dan saya kurang memahami apa yang dibicarakan oleh rekan saya. Nah dengan adanya coaching ini, harapan saya nanti dapat memperdalam lagi kompetensi coaching saya ini, sehingga nanti saya dapat mengajukan atau memberikan umpan balik kepada teman saya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul kepada rekan sejauh saya. Nah, apa harapan Ibu nih dari observasi kita nanti ini hari ini? Dengan observasi ini, harapan saya sih nanti saya bisa menggali potensi rekan sejawat tadi yang nanti saya coaching ini, agar rekan sejawat ini dapat menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Oke Bu Sunarti, mudah-mudahan coaching yang Ibu akan laksanakan bisa berjalan dengan lancar dan kompetensi yang Ibu akan kembangkan dapat meningkat lebih baik lagi. Alhamdulillah. Oke Bu Sunarti, kita ketemu di proses coaching Ibu dengan rekan sejawat ya. Iya. Oke. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Nati. Apa kabarnya nih Bu Yuli? Alhamdulillah baik Bu Nati. Oke Bu Yuli, sepertinya ada yang mau dibicarakan ya dengan saya. Iya Bu Nati. Gimana Ibu, ada waktu Bu? Alhamdulillah saya lagi santai. Kira-kira kita mau membicarakan apa ya Bu di pertemuan kali ini? Ini Bu Nati, saya itu ada permasalahan di kelas ketika saya pembelajaran itu, khususnya mata saya bahasa Inggris, anak-anak itu lemah, kurang ada inisiatif untuk membuka kamus. Mereka malas buat buka kamus gitu. Jadi kalau pembelajaran bahasa Inggris itu kan, kalau kita pembelajarannya mau aktif, mau mereka menguasai kosakata gitu. Tetapi mereka sudah menguasai kosakata, malas cari artinya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kita mau ke tahap selanjutnya kalau mereka saja minim kosakatanya. Ya, jadi Bu Yuli punya permasalahan tentang murid Ibu yang sangat malas membuka kamus, padahal perbendaharaan kata mereka masih minim ya Bu ya. Kemudian dari pembicaraan kita ini Bu, nanti apa nih kira-kira yang ingin Ibu dapatkan?
Saya ingin mendapatkan solusi yang terbaik, bagaimana anak itu punya semangat, punya motivasi untuk membuka kamus gitu, nggak malas lagi gitu. Oke, semoga nanti setelah kita berbincang ada solusi terbaik ya Bu ya. Oke, nah kalau menurut Ibu sendiri nih idealnya itu murid Ibu pengennya seperti apa nih? Menurut saya yang paling utama itu, yang paling dasar itu nanti anak-anak paling tidak menguasai lah kosakata gitu. Jadi mau tidak mau ya mereka harus rajin buka kamus, itulah intinya kalau bahasa Inggris Bu. Kita saja guru masih pakai kamus kan, apalagi anak harus, memang itulah kuncinya. Jadi anak-anak Ibu ini harapan Bu Yuli ini anak harus semangat buka kamus. Nah kemudian kalau dilihat posisi saat ini Bu, kira-kira kalau ada skala dari 1 sampai 10 itu ada di level berapa nih kondisi saat ini? Ada di level 6 lah Bu, karena kan ada tingkatan ABCD. Nah ini yang CD itu udah masih kurang berwarna, tingkat 6 lah. Kemudian Sekarang posisi yang akan Ibu harapkan tuh nantinya? nah harapan saya itu ya paling tidak kalau bahasa Inggris kan kalau 100 tuh mereka sudah hasil lah ya Bu. Jadi paling enggak 80-90 lah. Iya. Jadi kalau misalkan Bu Yuli tadi posisi saat ini muridnya masih di level 5 sampai 6 ya Bu ya. Kemudian Bu Yuli ingin murid itu nantinya ada di posisi 9, 8 atau 9. Kemudian apa nih yang akan Ibu lakukan terhadap kondisi seperti ini? Rencana saya ini sih Bu, nanti saya punya strategi pembelajaran. Mereka itu saya ajak di pembelajaran saya Bu ya, di kelas saya ajak bermain snowboard rolling gitu. Bermain snowboard rolling yang langkah-langkahnya anak itu nanti saya kasih wacana, kemudian mereka menuliskan kata-kata yang sulit yang memang mereka tidak tahu artinya di kertas kecil, kemudian nanti digulung dijadikan satu pakai lembaran kertas besar, semua nih satu kelas, nanti digumpal menyerupai bola gitu. Nanti langkah-langkahnya salah satu siswa maju ke depan terus melempar sembarang ke temennya. Jadi siapa yang dapat bola itu nanti dia buka dari satu cari itu apa pertanyaan dari jadi mau nggak mau mereka harus buka kamus. Itu sih rencana saya. Jadi rencana Ibu ingin membuat seperti apa, belajar dengan permainan snowball rolling atau bola salju tadi ya Bu ya, supaya anak-anak lebih aktif, lebih mau membuka kamus seperti itu ya Bu. Iya. Kemudian kira-kira ada lagi nggak nih rencana yang lain gitu, apa metode yang lain yang akan kira-kira yang akan Ibu terapkan supaya anak-anak ini lebih termotivasi lagi? Selain snowboard. Iya. Kalau untuk bahan ajar atau media pembelajaran itu saya ada beberapa Bu, nanti rencananya. Kemarin tuh seperti stacking glass. Nah stacking glass itu hampir sama, prosedurnya sama snowboard rolling, tapi dia bedanya pakai gelas kayak kocokan arisan di jalan gitu, gelasnya yang berputar. Itu juga mereka kayaknya aktif. Kemudian menggunakan sticky note, saya mengacak kata-kata itu di papan tulis, nanti mereka maju, mereka yang mencocokkan jawabannya. Sama satu lagi sih Bu, saya rencana saya mau ngajak mereka, mungkin bosan juga di kelas gitu, saya ajak ke luar, ya kelihatannya sih aktif memang, nah, tapi kendalanya malah di saya Bu. Saya kurang bisa mengontrol anak karena ada yang di ujung, ada di mana gitu, saya yang kewalahan. Oke, jadi tadi Bu Yuli sudah menggunakan banyak cara lah ya, seperti snowboard rolling, kemudian stacking glass tadi, kemudian sticky note, kemudian ada yang belajar di luar kelas. Bagus itu Bu, bisa itu diterapkan. Mungkin bagus juga tuh diterapkan di murid-murid saya yang SD ya. Nah kemudian nih Ibu kapan nih mau merencanakan, yang mau melakukan rencana itu? Insya Allah sih Bu, ini kan FPP-nya sudah tersusun nih Bu, sudah berdiferensi sesuai dengan KS 3, jadi tidak ada perubahan dan rencananya minggu depan itu akan saya laksanakan. Jadi secepatnya ya dia akan segera dilaksanakan agar anak-anak lebih timbul semangat lagi dalam belajar dan membuka kamus. Kemudian siapa nih nanti yang akan membantu Ibu dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan?
Kebetulan mapel kami itu ada beberapa guru, sekitar 4 guru. Jadi memang kami itu saling berkoordinasi, saling bekerja sama, saling berkolaborasi. Jadi ketika kami mendapatkan masalah di kelas pembelajarannya gitu, kami sama-sama sharing. Atau kami butuh bahan ajar nih, jadi mereka nih pakai aja punya kami, siapa tahu cocok di kelas. Jadi kami saling bertukar bahan ajar. Jadi ibu akan berkolaborasi dengan guru mapel yang sama ya di sekolah ini. Ya, saya lihat sih kolaborasi sangat bagus. Iya. Kemudian pembelajaran kita juga sangat bagus tuh. Kemudian apa sih yang kita dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Setelah kita berbincang ini, gimana perasaannya? Perasaan saya sudah agak lega lah Bu, ketemu Bu Nati. Jadi masalah saya, unek-unek saya sudah saya curahkan ke Bu Nati. Terima kasih sekali Bu Nati menyempatkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu, semangat ya, semoga pembelajarannya berjalan dengan lancar. Kemudian murid-murid menjadi berubah. Akhirnya menjadi yang tadinya malas menjadi rajin membuka kamus. Semangatlah ya Bu Ili. Iya, terima kasih Bu Nati. Iya, sama-sama Bu Ili. Assalamualaikum Bu Sunarti. Waalaikumsalam Pak. Iya, alhamdulillah tadi Bu Sunarti sudah melakukan coaching ya. Iya Pak, alhamdulillah. Iya, dari pengamatan saya Bu Sunarti secara umum sudah bagus gitu ya. Cuman ini akan saya tanyakan, bagaimana menurut Ibu, menurut penilaian Ibu sendiri, performa Ibu tadi dalam mengembangkan kompetensi coachingnya. Menurut penilaian Ibu bagaimana? Menurut penilaian saya sih, saya tadi sudah selama coaching sudah menerapkan 3 kompetensi, sudah menggunakan alat pertama. Di sana saya sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi masalah, kemudian saya juga sudah memunculkan rencana-rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach tadi. Kemudian saya juga sudah menemukan tanggung jawab dari coach itu yang nantinya dapat melaksanakan rencana aksinya supaya berjalan dengan lancar. Nah, apa yang membuat Ibu bisa memberikan penilaian seperti itu? Ya karena saya tadi lihat coach saya sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang beliau punya tadi Pak. Oh gitu ya. Iya. Nah, dari pengamatan saya tadi, ketika Ibu coaching, boleh nggak saya menyampaikan pengamatan saya? Ya silakan Pak. Iya. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Ibu benar sudah menggunakan alur tirta, sudah mengembangkan kompetensi inti coaching, mendengarkan dengan aktif, kehadiran penuh, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, bagaimana menurut penilaian Ibu sendiri? Sepertinya saya sudah melakukannya sih, saya sudah berupaya maksimal sih Pak tadi, walaupun tadi ada memang ada kekurangan yang saya belum terlalu menggali. Iya. Coach saya. Iya benar. Dari yang saya lihat tadi memang masih ada yang harus dikembangkan lagi. Di antaranya adalah tadi menggali dengan menggunakan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu? Kalau menurut saya sih untuk lebih saya memahami, nanti saya akan mempelajari lagi tentang algoritma ini agar saya nanti di coaching berikutnya dapat melakukan coaching dengan baik. Nah, dari diskusi kita ini Bu, apa yang sudah terbayang terlintas di pikiran Ibu itu untuk meningkatkan lagi performa Ibu dalam coaching ini? Oke, saya selain memahami algoritma tadi, saya juga harus berlatih lagi, mengembangkan percakapan dengan rekan sejawat di sekolah saya Pak, agar kemampuan coaching saya lebih baik lagi. Jadi ingin berlatih gitu Bu ya, biar tambah terampil ya Bu ya. Iya. Kapan tuh Bu mau dilaksanakannya? Segera secepatnya Pak, nanti ketika guru-guru akan mengadakan pembelajaran di kelas juga nanti saya akan insya Allah akan praktek coaching dengan rekan sejawat di sekolah. Di mana itu Bu? Di SD saya Pak. SD? Di SDN 1 Wonodadi ya. Nah, siapa yang bisa bantu Ibu nanti di sana? Di sana di sekolah saya alhamdulillah Pak sudah banyak guru penggerak, jadi nanti saya juga
bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru penggerak yang sudah ada di sekolah kami untuk menjadi supervisor ketika saya menjadi coaching dengan rekan sejawat. Nah, baik Bu, ini hasil pengamatan saya tadi Bu, boleh dilihat lagi. Itu kompetensinya sudah tiga-tiganya sudah ada ya, sesuai dengan kriterianya. Nah, dari perbincangan kita ini, apa yang Ibu sudah dapatkan? Alhamdulillah Pak, saya sudah berhasil menerapkan kompetensi coaching, yaitu tadi yang pertama dengan kehadiran penuh, kemudian dengan mendengarkan aktif, kemudian saya juga mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coach saya, sehingga coach saya dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Oke Bu, saya rasa cukup perbincangan kita ini. Kita berharap mudah-mudahan keterampilan Ibu, kompetensi Ibu dalam melaksanakan coaching lebih meningkat lagi ke depannya. Amin. Terima kasih Pak Suki sudah memberikan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu. Sampai ketemu lagi Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.